elit misteri laut tersebut. Namun Wih, tengah-tengah laut guys. buat kalian yang belum Gila. subscribe channel ini bisa Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita, saya Arash Mansur. Seperti biasa, terima kasih kerana terus menonton Arash Mansur YouTube channel, okay? So, untuk kali ni saya akan react. Tapi sebelum tu, siapa yang belum subscribe, yang baru tengok channel ni, silakan subscribe channel ni dan follow saya di IG, okay? So, untuk kali ni saya akan react. Dah lama saya tak react berkenaan dengan Tentera Nasional Indonesia ni. Dah lama saya react sebelum ni, iaitu Komando Pasukan Khusus. Dan kali ni saya akan react Kopaska pula, yang kalau tak silap namanya bermaksud Komando Pasukan Katak. Betul tak? So nanti boleh komen sebab saya first time react untuk Kopaska ni. Saya tak tahu apa dia punya kerja dia ataupun dia punya tugas dia, okay? So saya nak react untuk sekarang ni fakta Kopaska TNI Pasukan Misterius dan Elit, okay? So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita react fakta Kopaska TNI Pasukan Misterius dan Elit, okay? So first time reaction saya untuk Kopaska. So 1, 2, 3, let's go. Elit dan Misterius. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk memiliki cukup banyak pasukan. Tercatat sampai saat ini, Indonesia punya sekitar 476.000 personel aktif. Dan ini jadi yang terbanyak se-Asia Tenggara. Paling banyak Asia Tenggara, guys. Terdiri dari pasukan biasa, namun juga termasuk di dalamnya adalah pasukan elit. Membicarakan soal tentara elit, Indonesia punya banyak sekali satuan khusus ini. Salah satunya adalah Kopaska. Kopaska adalah singkatan dari Komando Pasukan Katak, di mana tugas mereka adalah menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Oh, laut. Soal kemampuan tidak perlu diragukan. Mereka ini adalah satuan angkatan laut elit terbaik di Indonesia, bahkan bisa dibilang di Asia. Guys, Kopaska adalah salah satu pasukan elit tertua di Indonesia yang pengalamannya bejibun. Bahkan dulu pasukan ini sangat dibangga-banggakan oleh sang pendiri bangsa, yaitu Bung Karno. Lebih dalam soal Kopaska, berikut fakta-fakta yang perlu diketahui tentang pasukan elit misteri laut tersebut. Wih, tengah-tengah laut, guys. Videonya buat kalian yang subscribe channel ini bisa menekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan info menarik seputar dunia subscribe, guys. Gila lah. Anggota Kopaska adalah orang-orang terpilih. Kopaska adalah satuan elit yang berada di bawah naungan Angkatan Laut, maka tentu anggotanya kebanyakan dari TNI AL. Tapi jelas tidak sembarang tentara bisa masuk menjadi anggota. Butuh banyak syarat dan ketentuan serta tes-tes yang luar biasa yang harus dilalui. Untuk bisa menjadi anggota Kopaska, seorang TNI AL harus punya masa kerja yang lama. Kemudian kalau syarat tersebut terpenuhi, maka dilanjut dengan serangkaian tes-tes yang luar biasa, meliputi berenang dan menyelam ekstrim, sampai tes-tes fisik yang super duper melelahkan. Tak hanya tes macam begini, untuk menjadi Kopaska, seseorang harus juga melewati ujian tulis untuk menguji tingkat intelijensinya. Setelah semua terpenuhi dan lulus, maka calon Kopaska akan dilatih lebih intens dan spesifik selama berbulan-bulan. Kopaska adalah raja di lautan. Guys. Kopaska secara umum diberdayakan pada sektor kelautan. Jadi kebanyakan kualifikasinya jelas yang berhubungan dengan itu. Seandainya kita membuat daftar soal kemampuan khusus apa yang dimiliki Kopaska, maka hasilnya akan sangat panjang sekali karena saking banyaknya kualifikasi kelautan yang mereka miliki. Sangat hebat Kemampuan Kopaska. Beberapa spesialis kemampuan umum dan kemampuan khusus, ya. Perebutan pantai dan pangkalan, mengakomodir pendaratan kekuatan amfibi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Uniknya, meskipun handal di ranah kelautan, para Kopaska ini juga handal di darat maupun udara.
Jadi dalam keadaan tertentu mereka bisa dimasukkan ke dalam Paskas AU ataupun Kopassusnya TNI AD. Oh. Mereka boleh bertindak dalam pelbagai bidang sebagai tim. Kemampuan khusus lain Kopaska. Secara umum, kualifikasi Kopaska adalah ranah kelautan, tapi secara khusus mereka punya satu kemampuan lain. Ya, mereka ahli dalam boarding VIP seperti presiden atau orang-orang penting lainnya. Tugas ini sudah dilakukan Kopaska sejak zaman Bung Karno. Spesialis laut tapi dipercaya untuk menjaga orang penting. Menjaga orang penting Nilai plus bagi Kopaska. Selain sebagai bukti kemampuan, ini juga jadi kebanggaan karena tidak semua pasukan diberi amanat penting dan krusial seperti ini. Dan soal menjaga, Kopaska selama ini hampir tak pernah gagal melakukan tugasnya. Power guys. Menjaga orang penting Misi-misi sangat menteri-menteri. Kopaska adalah salah satu satuan elit tertua di Indonesia, maka jangan tanya soal pengalaman. Mereka benar. catatan soal misi-misi yang pernah dilakukan, bahkan tak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Ada begitu banyak misi yang pernah mereka lakukan. Beberapa di antaranya adalah operasi khusus Kikis Bajak dan Lusitania Expresso, buru perompak Sumatera, pengamanan Ambalat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau misi di luar negeri, Kopaska pernah tergabung dalam unitnya PBB untuk berbagai aksi pengamanan, mulai dari misi Irak, Sudan Selatan, Lebanon, sampai Bosnia. Banyak guys. Terlibat juga di luar negeri Kopaska dibentuk oleh Bapak Bangsa. Hal yang membanggakan tentang Kopaska tak hanya tentang kemampuan Soekarno. mereka, Ini daripada dulu guys. juga pada sejarahnya. Sejarah dia. Satuan elit ini didirikan oleh Bapak Bangsa alias Presiden Soekarno. Satuan ini didirikan pada tanggal 31 Maret 1962. Daripada Presiden Soekarno. Kampanye militer di Irian Campak Jaya. guys. Langkah Presiden Soekarno mendirikan Kopaska sangat brilian, terbukti dari deretan prestasi yang mereka lakukan hingga hari ini. Kehadiran Kopaska adalah sumbangan yang besar sekali bagi militer Indonesia. Kemampuan dan dedikasi mereka secara tidak langsung membawa negara ini terus dalam kondisi aman dan tentram, terutama di wilayah-wilayah laut. Hal yang bikin membanggakan lagi soal pasukan ini, tentu saja karena mereka dibentuk langsung oleh Pak Karno dan hingga hari ini masih begitu awet dan solid. Kopaska. Habis dah cepat 6. Okay guys, so baru saya tahu Kopaska itu apa First time reaction untuk Kopaska yang bermaksud Komando Pasukan Katak. Okay, so maksud yang saya sampaikan tadi, Komando Pasukan Katak ni dia merupakan komando yang bertugas di bawah TNI Laut, TNIL kalau tak saya tidak sebut, Tentera Nasional Indonesia Laut. Mungkin kalau salah komen nanti dan daripada TNIL tu mereka pecahkan satu pasukan yang dinamakan Komando Pasukan Katak yang akan ditugaskan untuk menjaga wilayah laut di Indonesia. Dan seperti mana yang kita tahu, memang Indonesia ni dia memang muka bumi dia memang sangat besar dan sangat banyak di pinggir-pinggir laut, dan juga ada sempadan-sempadan negara. So tentera ataupun Kopaska ni memang sangat diperlukan lah untuk menjaga perairan ataupun lautan sempadan daripada negara lain, untuk memastikan keamanan negara Indonesia sentiasa dalam keadaan yang baik lah. So sangat nice, saya pun baru tahu, dan mungkin saya dah faham apa maksud Komando Pasukan Katak tu. Mungkin sebab katak dia boleh hidup dalam dua alam, iaitu di darat dan juga di air. So maksudnya Komando Pasukan Katak ni, bagi pendapat saya lah, mungkin mereka memang akan bertugas di laut, tetapi mereka juga boleh bertugas di darat juga. So dia banyak function mereka ni terhadap negara ataupun terhadap pasukan TNI di Indonesia lah. Itu yang saya faham mengenai first reaction saya mengenai Kopaska ni. Komando Pasukan Katak sangat nice, sangat padu, kerana dia merupakan pasukan yang ditubuhkan daripada 1962 oleh Presiden Indonesia dahulu, iaitu Presiden Soekarno. Saya ada belajar sejarah dulu, so saya ingat juga nama-nama tu, Presiden Soekarno. So
ini merupakan pasukan yang ditubuh sendiri oleh Presiden Soekarno. So sampai sekarang memang sangat function dan sangat berjuang untuk menjaga perairan ataupun lautan negara Indonesia daripada penjahat ataupun daripada orang-orang luar lah. Okay, so begitu saja daripada saya untuk kali ini, untuk fakta-fakta Kopaska DNI pasukan elit dan misterius. So jika anda ada apa-apa cadangan untuk reaction dan seterusnya, boleh terus komen di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share, kerana banyak lagi yang kasih react untuk anda semua. So stay tune. Bye bye.